Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan definisi ekonomi. Nah, jadi ekonomi itu didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tetapi dengan sumber daya yang terbatas. Nah, sejarah ekonomi ini dimulai ketika abad pencerahan begitu di Eropa. Itu ada yang disebut dengan pencetusnya itu adalah Adam Smith, yang mana beliau ini menyatakan bahwa setiap manusia itu harus bebas dalam berekonomi khususnya. Nah, jauh sebelum ada pemikiran ekonomi, sistem ekonomi di Eropa itu sebelum itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada paham universalisme, kemudian feodalisme. Nah, jadi paham universalisme ini ada di Eropa adalah ketika masa abad ke-8. Jadi di waktu itu paham universalisme menyebutkan bahwa tanah itu adalah milik Tuhan begitu, tidak ada pemiliknya. Nah, kemudian muncullah orang-orang yang disebut dengan feudals, kaum feodal. Nah, mereka ini berusaha untuk merebut tanah-tanah tersebut dan bekerja sama dengan orang yang berpaham universalisme. Jadi mengatasnamakan agama untuk merebut tanah-tanah. Nah, alhasil di sana itu warganya itu bekerja. Nah, bekerjanya itu untuk kaum feodalisme. Misalnya gini, menggarap sawah nih. Nah, jadi si gabahnya itu diberikan kepada tuan tanah, kepada orang-orang yang memiliki tanah. Ini kan sangat tidak etis juga ya. Nah, kemudian muncullah pemahaman Adam Smith begitu, kapitalisme. Nah, kapitalisme itu bisa disebut dengan sistem ekonomi konvensional yang mana menyebutkan bahwa sistem ekonomi itu harus sebebas-bebasnya gitu. Kita itu dalam berekonomi tidak boleh ada intervensi dari pihak lain, bahkan dari pihak pemerintah. Karena di dalam sistem ekonomi mereka ini memahaminya bahwa sistem ekonomi itu adalah sistem ekonomi itu dijalankan oleh invisible hand atau tangan-tangan yang tidak terlihat. Jadi tidak perlu ada intervensi dari pemerintah. Yang terpenting adalah bahwa sistem pasar itu sendiri yang mengendalikan sistem perekonomian di masyarakat. Nah, dari sistem ekonomi konvensional yang dicetuskan oleh Adam Smith itu menurut sejarah mendapatkan pertentangan dari Karl Marx, yang mana karena sistem ekonomi ini melahirkan bibit-bibit kapitalis, orang-orang kapitalis, yang mana orang-orang kapitalis itu kalau menurut kasarnya itu adalah orang-orang yang lintah darat, menguras energi para pekerja, kemudian juga mengumpulkan sebanyak-banyaknya keuntungan dari para pekerja. Nah, dari sistem ekonomi itu muncullah dua kaum. Yang pertama itu ada kaum borjuis, kemudian juga ada kaum proletar, yang mana kaum borjuis ini adalah orang-orang kapitalis yang dia itu memegang mesin pabrik, kemudian yang punya pabrik, yang punya modal. Sedangkan kaum proletar adalah mereka-mereka yang bekerja di pabrik. Sehari-harinya itu mereka bekerja untuk pabrik gitu dan menghasilkan uang ya untuk kehidupan mereka pribadi gitu. Nah, sedangkan di sana muncullah Karl Marx. Nah, Karl Marx ini menentang, kapitalis ini membahayakan, kasihan kaum proletar, mereka ini tertindas oleh kaum-kaum berjuis yang haus akan uang. Ya udahlah, kita bikin sistemnya itu seperti apa? Kita membuat sistem sosialisme atau kapitalisme sistem komunisme yang mana tidak ada kelas sosial. Dalam artian tidak ada kelas sosial seperti ini. Misalnya ini kapitalis, ini kaum pekerja. Jadi kan seperti ini kan skemanya. Nah, kalau komunisme itu pengennya seperti ini. Jadi sejajar. Pemilik mesin, pemilik pabrik itu dikuasailah oleh negara.
Nah, berdasarkan sejarah pula, itu Uni Soviet dulu ini pernah mendirikan negara komunisme, tetapi kemudian runtuh. Nah, sekarang kapitalisme itu semakin berjaya lagi begitu. Kenapa? Karena memang mungkin sistem ekonomi kapitalisme ini di satu sisi melahirkan borjuis atau proletar, tetapi di sisi lain juga mereka ini lebih menghasilkan profit yang lebih banyak gitu. Nah, itulah sekilas sejarah terkait dari sistem ekonomi gitu. Terima kasih.